Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilhamsyah Dwi Saputra Santa, Prodi Informatika dengan NIM 241001050 akan mempresentasikan proyek MK pemrograman web. Yang pertama, ada penjelasan source code. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan struktur source code dari website yang saya buat. Website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai backend, HTML dan CSS sebagai tampilan, serta MySQL sebagai database. Pada proyek ini terdapat beberapa file utama dan dua folder, yaitu folder admin dan folder pegawai. Yang pertama ada di index.php. File pertama ini ada index.php. File ini merupakan halaman awal atau halaman utama ketika website dijalankan. Pada file ini biasanya dilakukan pengecekan apakah pengguna sudah login atau belum. Jika pengguna belum login, maka akan diarahkan menuju halaman login. Sedangkan apabila sudah login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman sesuai hak aksesnya, yaitu sebagai admin ataupun sebagai pegawai. Yang kedua ada file login PHP. File ini berfungsi menampilkan form login, di mana di dalam file ini terdapat form yang meminta pengguna memasukkan username dan password. Ketika tombol login ditekan, data username dan password akan dikirim menggunakan metode POST menuju proses autentikasi. Selanjutnya, sistem ini akan mencocokkan data tersebut dengan data yang ada di database. Apabila username dan password benar, maka sistem akan membuat session login dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai level pengguna. Sedangkan jika data yang dimasukkan salah, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Selanjutnya ada koneksi PHP. File ini merupakan file yang sangat penting karena berfungsi menghubungkan aplikasi dengan database MySQL-nya. Jadi koneksi PHP ini harus ada ya saat membuat web. Dan di dalam file ini terdapat informasi seperti nama server, username database, password database, nama database. Seluruh file yang membutuhkan akses database akan memanggil file koneksi PHP menggunakan perintah include atau require, sehingga koneksi database cukup ditulis satu kali saja. Selanjutnya ada logout PHP. File berikut ini digunakan untuk pengguna menekan tombol logout. Pada file ini, session login akan dihapus menggunakan fungsi session destroy, sehingga pengguna keluar dari sistem dan akan diarahkan kembali ke halaman login. Jadi setelah kita login, kita update atau segala macam ntar ada tombol logoutnya untuk keluar dari halaman tersebut. Dan dalamnya ini ada juga folder admin. Folder ini berisi seluruh halaman yang dapat diakses oleh pengguna dengan level admin. Biasanya dalam folder ini terdapat halaman dashboard admin dan seluruh proses seterusnya, yaitu menambah data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Selain itu, admin juga memiliki hak akses penuh untuk mengelola data yang ada di database. Selanjutnya ada folder pegawai. Folder ini berisi halaman yang dapat diakses oleh pengguna dengan level pegawai. Hak akses pegawai lebih terbatas dibanding admin. Pegawainya dapat menggunakan fitur yang telah diberikan sesuai kebutuhan sistem, misalnya melihat data atau mengelola data tertentu. Jadi alur kerja website ini adalah yang pertama itu menggunakan pengguna membuka website melalui browser, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Pengguna memasukkan username dan password. Data tersebut kemudian dicek ke database melalui koneksi PHP. Jika data benar, sistem akan membuat session login. Selanjutnya, sistem akan mengecek level pengguna. Jika level Anda adalah admin, maka diarahkan ke folder admin. Jika level Anda itu pegawai, akan diarahkan ke folder pegawai. Oke, selanjutnya kita akan mencoba web yang sudah kita buat. Di sini kita akan ketik localhost seperti Compost Order. Nah, di halaman awal ini akan terjadinya sesi login. Kita lihat di PHP-nya. PHP. Di bagian user untuk mengecek password dan username-nya. Untuk admin yaitu admin 123, untuk pegawai yaitu pegawai 123. Jadi kalau kita mencoba login menggunakan username dan password lain seperti ini, admin 321, akan error tidak bisa dan
ada notif username atau password salah. Dia harus sesuaikan dengan di database-nya ini. Admin 13 dan pegawai 123. Kita coba ke admin dulu. Admin 123. Oke, di sini sudah masuk di dashboard admin, di mana admin itu bisa mengelola data pelanggan, data produk, dan laporan penjualan. Kita lihat ke data produknya. Nah, di sini kita bisa lihat merek produknya, kodenya, kategorinya, harga, stok, dan aksinya. Dan kita bisa tambah produk di sini juga. Bisa menambah produk untuk bagian admin ya, untuk hak aksesnya admin itu bisa menambah produk, bisa ngedit dan hapus juga. Ini kan yakin ingin menghapus produk ini, kita hapus gitu. Dan ini juga ada laporan penjualannya, atau admin bisa melihat laporan penjualan, siapa aja yang membeli, total orderannya berapa, dan total penjualannya berapa, customernya gitu. Untuk selanjutnya kita coba login sebagai admin. Balik lagi ulang. Ini kita logout dulu. Kita sebagai pegawai. Tadi kan kita sebagai admin. Sekarang sebagai pegawai. Nah, di sini tuh kalau pegawai itu tidak ada data produknya dia. Dia cuma bisa mencari produk sama laporan penjualannya, karena pegawai itu cuma hanya bisa mengecek produk-produk yang sudah laku atau belum, tidak bisa mengedit atau menambahkan produk, karena yang bisa melakukan itu cuma admin. Nah, di sini kita lihat detailnya tuh, produknya. Pegawai itu cuma bisa ngecek-ngecek ini aja dia. Begitu. Tuh. Produknya, kategorinya, dia tidak bisa mengedit atau menghapus. Cuma bisa mencari produk yang cari tekan Harley. Nah, ini yang kategori Harley. Terus cari Honda, apakah ada? Honda Civic ada, Classic Cars tuh. Ya, dia cuma bisa ngelihat detailnya aja, detail dari kendaraan tersebut, produk tersebut. Tidak bisa menambahkan produk atau mengedit produk, bahkan menghapus produk dia tidak bisa. Begitu. Dan kita bisa logout. Nah, mungkin segitu saja untuk mencobanya. Oke, selanjutnya di halaman PHP Medin atau database-nya nih sendiri, di sales order ini ada beberapa ya tabelnya, itu tabel customer, employees, log hapus order, log harga produk, transaksi, office, order detail, order payment, produk line, produk, user, dan masih banyak lagi ini tabel-tabelnya di dalam sales order ini. Dan di customer ini itu dia terdiri dari custom number, phone, customer name, kontak last name, first name, seperti itu untuk data-data customer gitulah. Kalau di order ini ada order number atau order berapa, tanggal ordernya berapa, prosesnya, apakah sudah dikirim atau belumnya, statusnya, dan catatannya. Bila ada yang ganti warna atau apapun itu. Di payment, pembayarannya tuh customer number-nya, nanti check number-nya, ada tanggal pembayarannya, dan ini amount-nya. Produk code, ini kode produknya, namanya produknya Harley Davidson. Terus produk lainnya itu dia jenisnya ke motorcycle atau mobil. Itu produk description-nya nih
keterangan produknya apa, stoknya ada sisa berapa, harganya ini berapa, gitu. Dan terakhir tuh ada di user. User itu untuk tadi kita ke halaman login ini tuh, kita juga buat sini database usernya atau penggunanya ya, sebagai admin dan sebagai pegawai.